Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 10 Juni 2025. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya suatu kali dalam momen sarapan bersama, ketika makan nasi goreng, tiba-tiba makan bongkahan garam yang tidak tercampur. Udah buset, asin banget. Lalu saya ngomong ke Romo Widi dan Romo Jack, "Ini yang masak mau kawin nih." Apa kaitannya ya masak keasinan dengan mau kawin? Mungkin karena orang yang belum berkeluarga, keterampilan memasaknya masih kurang. Jadi kalau masak suka keasinan, belum tercampur dengan baik karena belum terasa keterampilan memasaknya. Atau mungkin kenapa orang yang masak keasinan dibilang mau kawin? Mungkin karena tidak fokus memasak. Lagi kangen mikirin dia, jadi kelupaan. Tadi udah dimasukin garam atau belum ya? Terus ditambahin lagi, jadi keasinan. Namun jangan sampai kita kehilangan fokus dan lupa akan identitas kita sebagai orang Katolik untuk menjadi garam dan terang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus melanjutkan khotbahnya dengan bersabda, "Kalian ini adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya lagi. Dan kamu adalah cahaya dunia." Dan orang menyalakan pelita di atas kaki dian supaya menerangi semua orang. Inilah identitas seorang Katolik. Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia." Maksudnya apa? Garam itu bermanfaat untuk memberi rasa, mengawetkan, memurnikan. Garam tidak perlu banyak. Ketika takarannya pas, akan memberi rasa enak, sedap, dan nikmat. Tidak perlu menjadi garam yang kelihatan. Justru ketika garam itu melebur, memberikan rasa pada masakan yang pas dan nikmat. Namun ketika garam menjadi tawar, ia mengingkari keberadaannya. Demikian pula dengan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita diajak untuk memberikan rasa enak, rasa nyaman, rasa sedap dalam kehidupan. Melalui kehadiran kita, orang merasa senang untuk tinggal bersama dengan kita. Karena kita mau membangun jejaring, hidup rukun bersaudara. Kita mau membuka tangan untuk peduli dan menolong yang lain. Inilah kesaksian kita sebagai garam. Yesus melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Maknanya sungguh dalam sekali, yakni bagi kita yang telah mengikuti Yesus sang terang sejati, kini kita diutus untuk menerangi yang lain. Menjadi terang artinya yang bercahaya dan menyinari mereka yang berada dalam kegelapan. Memberikan tuntunan kepada orang agar dapat berjalan tanpa kehilangan arah. Maka
terang tidak ada faedahnya ketika diletakkan di bawah gantang. Apa sih itu gantang? Gantang adalah alat pengukur macam timbangan yang gede yang digunakan kala itu. Sehingga kalau terang pelita diletakkan di bawah gantang, tidak akan terlihat, cahayanya akan terhalangi. Maka sia-sia saja terang menjadi bermakna ketika menyinari, ketika bercahaya. Demikian juga dengan kesaksian hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita akan menjadi punya manfaat ketika kita menjadi terang dalam kehidupan bagi sesama kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, persamaan dari perumpamaan garam dan terang, keduanya sama-sama memberikan manfaat bagi yang lain, walau harus melebur. Garam memberikan rasa sedap, walau harus melebur. Terang seperti lilin yang bercahaya, walau harus melelehkan diri, namun demi menjadi terang dan memberikan cahaya. Inilah yang diteladankan oleh Yesus kepada kita. Ia memberikan dirinya dengan berkorban di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, demi menyelamatkan kita. Kini kita pun diutus untuk menjadi garam dan terang dalam kehidupan. Sudahkah kehadiran kita memberikan manfaat bagi sesama? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.